di momen kali ini, di video kali ini aku berada di Pesarean Gunung Kawi, di mana di sini aku datang bertepatan dengan malam Satu Suro, di mana malam Satu Suro ini merupakan pergantian tahun baru dalam penanggalan Jawa ya, dan momen ini bertepatan dengan 1 Muharram, yaitu kalender Hijriah Islam. Kalau dilihat dari storynya, penanggalan Jawa ini diciptakan langsung oleh Sultan Agung ya, Hanyokrokusumo pada abad 17 teman-teman. Kerajaan Mataram Islam ya, yang bertujuan agar memadukan unsur Hindu dan Islam ya. Oke, tidak perlu menunggu waktu berlama-lama lagi, kita langsung saja review gimana nuansa dan lokasi yang bertepatan dengan malam Satu Suro di Pesarean Gunung Kawi. Oke teman-teman, jadi begini saja ya voice over biar suaranya lebih jelas. Dan inilah wajah lain dari malam Satu Suro di Gunung Kawi. Bukan hanya doa dan tirakat yang menghidupkan malam sakral tersebut teman-teman, tetapi juga kesenian rakyat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan salah satunya adalah bantengan, sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, pencak silat, musik tradisional, dan nilai-nilai budaya Jawa. Sorak-sorai masyarakat berpadu dengan alunan musik tradisional menciptakan suasana yang begitu hidup. Bagi masyarakat Jawa, bantengan bukan sekedar hiburan teman-teman. Di balik setiap gerakannya tersimpan filosofi tentang keberanian, kekuatan, kebersamaan, dan perjuangan manusia dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Dan tradisi ini menjadi simbol bahwa manusia harus mampu mengendalikan naluri dan hawa nafsunya agar tidak dikuasai oleh sifat-sifat buruk. Dan malam Satu Suro ini menjadi momentum ketika budaya dan spiritualitas berjalan berdampingan. Setelah berziarah, berdoa, dan melakukan tirakat, masyarakat berkumpul menikmati pertunjukan seni sebagai bentuk rasa syukur sekaligus upaya melestarikan warisan leluhur. Dan disinilah Gunung Kawi menunjukkan pesonanya. Bukan cuma dikenal sebagai tempat ziarah yang penuh sejarah ya, tetapi juga sebagai ruang di mana tradisi tetap hidup di tengah perubahan zaman. Oke, jadi seperti ini kondisi di malam Satu Suro di area Pesarean Gunung Kawi. Dan tepat di depan itu kalian lihat ya,
Itu adalah patung Buto Sengkolo, guys. Buto Sengkolo. Ya, jadi semakin malam asap dupa perlahan mulai menyatu dengan udara dingin yang menyelimuti lereng Gunung Kawi. Ribuan langkah kaki datang dari berbagai penjuru, membawa doa, harapan, dan keyakinan yang berbeda-beda. Di tengah keramaian itu, berdirilah sosok yang paling mencuri perhatian. Di hadapan ratusan manusia, menjulang tinggi patung Buto Sengkolo. Wajahnya garang, mata melotot, lidah menjulur, dan seolah-olah menjadi simbol dari segala bentuk keburukan, kesialan, dan hawa negatif yang selama ini membayangi kehidupan manusia. Akan tetapi, Buto Sengkolo ini bukanlah sosok yang dipuja-puja. Dan dalam tradisi Jawa, ia lebih sering dimaknai sebagai lambang segala sengkala atau malapetaka yang harus dihadapi dan ditinggalkan. Dan kehadirannya itu menjadi pengingat bahwa setiap manusia akan selalu berhadapan dengan cobaan, hawa nafsu, keserakahan, dan berbagai ujian kehidupan. Dan di malam satu suro ini bukanlah sekedar pergantian tahun dalam penanggalan Jawa ya. Bagi banyak orang, malam ini adalah saat untuk melakukan introspeksi, membersihkan hati, serta memohon agar perjalanan hidup di tahun yang baru dijauhkan dari segala mara bahaya. Ramai banget di sini, teman-teman. Banyak penjual-penjual yang mungkin di momen sakral ini membuka pintu rezekinya ya di pesarian Gunung Kawi, guys. Jadi area ini bertepatan di hotel itu, hotel dan restoran Gunung Kawi, GK ya, GK. Alright. Aku pengen tanya-tanya terhadap warga sekitar, teman-teman. Tanya terhadap warga sekitar, guys. Ini ada yang jual tahu menahu dan beberapa penjual gorengan lainnya ya. Wow. Ini momen yang cukup sakral. Oke, guys, jadi ini suasana malam di depan Masjid Agung Iman Sujono ya, Raden Mas Iman Sujono. Dimana di sini kita langsung berhadapan dengan menuju ke pesarian Gunung Kawinya. Tapi nanti aku nggak kesana ya, cuma sebatas di sini saja sambil menikmati suasana malam ini ketika orang-orang ini lewat ya, teman-teman. Dan banyak sekali pengunjung maupun berziarah yang datang ke sini dengan penasaran maupun dengan tirakat tertentu ya. Ini banyak penjual bunga-bunga di sini, teman-teman. Ini sampai pagi ya? Iya, Kalau nanti paling jam 2-an tutup. Oh, jam 2. Iya. Tutup itu maksudnya? Pesariannya kan itu tutup. Oh, gitu. Iya, ada juru kunci. Oh, nggak dibuka 24 jam. Enggak. Perasaan dulu dibuka 24 jam dulu pernah dulu. Biasanya jam 4 tutup. Kalau Jam 4. Iya, jam 4 subuh. Jam 4 subuh baru tutup. Iya. Oh gitu. Iya. Tapi sekarang jam 2. Ya, enggak tentu. Kadang jam 2, kadang jam 1. Kalau kemarin Jumat Manis kemarin itu jam 1 udah. Oh gitu. Dari Singapura. Dari Singapura. Bahasa apa ini? Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Bahasa Indo bisa kan? Bisa. Ya, jadi beliau datang dari Singapura, datang dari jauh-jauh hanya untuk melihat malam satu suro di pesarian Gunung Kawi. Iya, benar. Sudah berapa lama di sini? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Oke, apa daya tarik yang Anda lihat ketika Kebanyakan alami. alami? Ya. Ah, Saya suka yang alami kan. ah. Ini udah 3 kali saya ke sini. Oh, sudah 3 kali. Ini kebetulan pada malam suro, jadi agak istimewa lah ya. Istimewa. Oh gitu. Dan beliau adalah suami dari Suami saya. Mbak Penny. Iya. Wow. Memang tinggal stay di Singapura. Abang ini stay di Singapura, saya di sini.
Wah, malam yang romantis ya. Luar biasa. Iya. Ini sudah masuk ke dalam pesarian atau Ini baru masih mau datang? Mau ke dalam. Mau ke dalam. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi stay di Blitar. Iya, stay di Blitar. Oke. Alright. Tolong kasih pesan dan kesan dong tentang Lokasi ini. pesarian Gunung Kawi. Kalau di sini kan cerita-ceritanya banyak pesugihannya. Ya. Bukan pesugihan. Bukan. Mm-mm. Ini tempat wisata. Iya. Wisata spiritual. Wisata religi. Religi ya. Wisata religi. Oke, guys, jadi ini aku mampir jajan dulu ya sama ngopi-ngopi, dan sekarang itu tepat jam berapa nih, Mas? Sekarang sudah jam 12 malam kurang 1 menit. Jam 12 malam kurang 1 menit, teman-teman. Di mana di momen yang sakral ini banyak yang datang dari berbagai area ya, berbagai daerah, berbagai penjuru, berbagai provinsi, guys. Minta pendapatnya sampean tentang malam 1 Suro ini, khususnya di Gunung Kawi ini. Kalau saya nggak pernah, Mas. Ini baru pertama kali. Kalau saya kesini sering, Nah, cuma saya nggak pernah kayak kalau malam-malam subuh atau malam-malam kita nggak pernah. Cuma kita itu bukannya orang yang fanatik atau tidak musik atau dibilang istilahnya mistis atau bilang sugesti, Mas. ya. Ya. Namanya kita belajar ilmu agama setiap suku bahasa kan, makanya di Indonesia ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apapun suku kita, agama kita, tapi kan beda arti dan maknanya. Tapi saya datang berempat ini, kalau teman-teman ini mungkin satu kali atau dua kali pernah, tapi saya sering kesini. Sering ke sini. 2012 hampir setiap minggu karena kegiatan saya nge-trail waktu di 2013. Itu pun jarang sekali pintunya makam Sunan Jagaria ini dibuka, baru kali ini ya. Dan baru tahu kali ini dalamnya seperti apa, cuma menurut rumor atau di belakang kita kan nggak tahu sebenarnya itu apa sih isinya dan apa sih artinya bunga dewan daru, apa arti misisnya seperti Siamsi itu seperti apa. Ya kalau Siamsi itu saya anggap seperti apa, Mas, ya tadi, lampu merah yang ada di jalan. Ada kuning, ada hijau, ada merah. Apapun yang kita lakukan, kalau kamu setelah bahasa Siamsi, tergantung dari hatinya kita. Kuning berarti hati-hati selama kamu hidup. Merah ya terserah kamu, jangan melakukan. Kalau hijau kamu yakin, jalan aja. Itu bagi saya sendiri. Ketika teman-teman saya ada mengambil jam satu-satu, bukannya orang bingung, namanya orang nggak pernah, nggak tahu. Ya kan? Apa sih artinya? Apa sih artinya ngambil kayak gini? Ya ini sebenarnya di dalam Mas Ipin ini kebetulan sama-sama ponakannya, kok isinya sama seperti kehidupannya. Loh kok sama? Padahal itu kan ada lebih dari 20 nomor atau lebih dari beberapa nomor di bambu dan di dalamnya tusuk kayak tusuk sate. Kenapa kok jatuh cuma satu? Dan itu harus ada ketemu nomornya. Dan nomor itu ada di kitab, di bukunya tadi. Bisa pas. Ini mohon maaf, Mas Rizal, Mas Ipin terbukti dengan kehidupannya Sesuai. Apakah itu ada di histori atau ke belakang kita atau ke depan kita kan nggak tahu, Mas. Tanggal apes atau sial, tanggal bahagia atau di dalam susah, kan kita nggak tahu. Tapi ketika mereka ini sudah Mencoba mempraktekannya, kode kok sama dengan saya. Loh, Kok bisa? saya kembalikan tadi dari awal.
Saya bukannya kepo, tapi saya kan namanya itu kepingin belajar. Bukan saya fanatik, senang. Saya nggak suka bahasa orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Ketika saya masuk ke situ, di situ loh mas, masjid ada, musola juga ada, gereja juga ada di belakang. Kan nggak mungkin. Saya bertanya ke orang, nggak ada loh yang orang Buddha semua, Hindu semua, dari macam-macam agama Campur jadi satu. Jadi dilihat dari hati sendiri. ya, Sekarang saya bertanya dari orang-orang ini setelah baca GMC tadi, dia malu. Gampang dikat kalau nggak ini. Aman. ya, ya. Jadi memang kalau kita kesini tuh memang di sini kan memang akulturasi dari berbagai agama kan. Iya, Pak. Ya sesuai dengan pedoman Jadi niat dan tujuan kita itu ya. nomor satu apa? Ah, Kan di luar sampai ada pesulap yang istilahnya ingin apa-apa itu ingin membuktikan kebenaran di mana itu kan nggak 100%. Tunjukkan histori misteri mengenai itu seperti apa yang harapannya untuk kesucian. Betul ya? Apa kamu kenal kesucian? Kalau kita berpikir dalam logika ilmu agama atau ilmu alam, Saman berdua belum pernah ke makamnya orang tuanya Saman 1 bulan sekali atau bulan berbondong-bondong ke sini, sama-sama juga makamnya. Jadinya gimana? Mas monggo mas. Iya monggo. Ya Betul nggak? betul. Kalau kita nggak belajar, berdoa minta. Gitu? Jadi kebanyakan orang memang sudah menilai terlebih dahulu sebelum memahami. Betul. Oke. Jangan berdasarkan katanya, tapi nyatanya. Datang langsung. Datang langsung dan buktikan. Iya, ya bukan tombol jari kan. Tombol jari. Sama tombol istilahnya jari. kan, apa namanya kan kerjanya program apa istilahnya apa ya, mencari berita yang sesungguhnya seperti apa. Ya. Tapi nyatanya setelah ada bukti video kamera gitu, ini buktinya saya sudah ada semua. Dan bahkan yang datang ke sini, pemikiran saya sama orang-orang yang ada di belakang saya ini, di depan saya ini yang makan di sini. Beda argumen, beda cerita. Iya. Karena apa? Mereka bukan orang kepo, ingin tahu mas. Iya dong. Saya sama seperti sama tadi siang atau tadi sore mau kesini kan sudah sama pikirkan. Iya. Saya mau meliput apa? Saya mau mencari apa? Sudah diniatkan. Udah diniatkan. Nah, saya kembalikan lagi pada yang makamnya saya tidak tahu asal usul. Karena Mas bilang tadi ini makamnya Sunan Zakaria. Tapi kalau di zaman masuk di besar tembok besar ada tulisannya. Dulu saya pernah baca itu kalau nggak salah ya mohon maaf lupa ingat. Sunan Zakaria itu yang disebut apa tadi Mas bilang tadi Raden Mas Imam Sujono. Mas tapi saya baca di pintu tadi tidak tahu sebelah mana saya karena dari rame dulu saya bacanya itu gini jari kita itu 10 kita punya 9 sunan yang 9 ini nggak diakui kenapa siapa yang orang ini entah kenapa entah disebabkan apa entah dikucilkan apa cuma 9 sunan betul lah itu saya nggak tahu maka dari itu sebenarnya ada sunan tapi orang nggak tahu makanya bisa diasingkan dan orang banyak nggak tahu nah, itu kalau versi saya melihat di pintu tadi bisa ya dan yang berbondong-bondong ke makam itu bukan orang pribumi Jawa orang Chinese orang berbagai pulau ngapain nah gitu tergantung niatnya berangkatnya tadi sama seperti zaman mau itu sekira dari saya tapi ketika saya bukan mengajak atau meracuni mendoktrin teman-teman saya ini dan kegiatan kita sebenarnya enggak religi ya betul nggak pun cari kepo ingin tahu Iya, di sini banyak kok. Bukan yang datang ke sini hanya untuk ritual rekreasi.
cuman lihat-lihat aja ada Berbagai banyak. macam niat juga ya. Kalau masnya mungkin nggak bisa baca satu-satu pikiran orang-orang. Ya, Mungkin bisa melihat dari segi busananya mereka. ya. Ada yang pakai sarung seperti saya, pakai kobra, ada yang pakai udeng juru kuncinya atau kaitnya, ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai rias kayak di pantai. Kan gitu. Berarti kan sifat orang beda-beda. Kalau Sunan Kalijogo kan bilang melihat orang jangan melihat dari bajunya saja, tapi bisa melihat dari hati yang suci. Iya dah. Ya. Makanya Sunan Kalijogo itu beda bajunya sama yang lain. Gitu. Orang ini kalau lihat penampilannya kan kayak 5-12 atau anggota gitu ya, sama sudah. Kalau lihat Mas Rizal yang pakai gitu mungkin kayak sales atau apa. Kalau saya dilihat dari penampilannya, masa nyai, masa ustad, masa gus. Kan itu cuma fisik sebenarnya. Punya fisik, cuma fisik aja. Gitu saya turun dari mobil, orang banyak sungkem. Apa tahu hati saya itu pekerjaan saya. Saya kurir mas ya. Saya kurir. Kurir langit. Kurir langit. Orang ketika bawakan kunci saya mobil. Oh, apa orang apa? Makanya di sini tuh bukan tempat untuk ritual. Dibilang apa? Ya Untuk tempat belajar, belajar. yang mengenal tradisi leluhur. Memang hal yang di sini ya dibilang sakral. Luar biasa. Mau dibilang ibaratnya itu aneh ya. Saya nggak. Itu saya tak aja ini kan. Dua kali nih kan. 3 kali. 2 kali. Yang pertama nggak ada hari-hari seperti ini. Hari sepi biasa datang. Kebetulan teman saya ada acara karena teman saya itu bapaknya juru kunci di sini. Dia ada acara yang pegang event besok pagi. Kita nggak ada. Saya belajar bukan dari dia. Dia untuk memberikan info. Ya ini di sini cerita konon. Maka kesimpulannya, budaya itu bukan hanya untuk dikenang saja. Budaya itu harus terus dirawat, dipentaskan, dan diwariskan supaya anak cucu kita kelak tetap mengenal jati diri bangsanya sendiri dan memahami bahwa di balik setiap irama gamelan dan setiap gerakan bantengan tersimpan nilai-nilai kehidupan yang tidak lekang oleh waktu. Dan di malam satu Suro ini di Gunung Kawi bukan sekedar sebuah perayaan ya. Jadi adalah bukti bahwa tradisi, seni, dan kebersamaan masih memiliki tempat yang istimewa di hati masyarakat Indonesia. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Dan itulah tadi penampakan suasana di malam satu Suro yang bertepatan dengan 1 Muharram kalender Hijrah Islam ya. Buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya dan selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HMS Benju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lain.